Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, para peserta daurah dan juga para jamaah Masjid Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih meringankan langkah kaki kita, menggerakkan jalan kita sehingga kita bisa sampai di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak berbusana, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, semua manusia, kaya miskin, laki-laki perempuan, bangsawan maupun rakyat jelata, digiring menuju padang mahsyar. Langit didekatkan, matahari didekatkan, manusia kepayahan, ketakutan mencekam. Dalam kondisi seperti itu, kata Rasulullah, ada 7 golongan. Lah, di antara 7 golongan itu, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Di antara 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda atau seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Dan di depan saya ini 95% para pemuda. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis ini. 7 golongan yang diberi naungan pada hari kiamat. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Dan di antara 7 golongan itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang-orang yang hatinya terpaut rindu dengan masjid. Maka dengan adanya kegiatan ini, insya Allah paling tidak kita menjadi 2 golongan dari 7 golongan yang ada, yang insya Allah akan diberi naungan pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan dengan dimudahkannya langkah kaki kita menuju masjid ini, mudah-mudahan Allah pula yang akan memudahkan jalan kita ke surganya kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, materi kita kali ini adalah hadis yang kedua dari Sahih Muslim, Kitab Al-Iman. Pada hari yang lalu atau kemarin, Ustadzuna Mubarak Bamualim telah menyampaikan hadis yang pertama. Maka kali ini kita akan mempelajari hadis yang kedua. Saya bacakan hadisnya dan silakan dilihat dan ikut disimak ya lembaran yang sudah dibagikan. An Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib, an abihi, dari bapaknya. Bapaknya Sa'id bin Musayyib namanya siapa? Dari Sa'id bin al-Musayyib, dari bapaknya. Berarti siapa? Bapaknya di sini siapa? Musayyib. Qala, al-Musayyib berkata, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib menjelang wafat, ya, Abu Talib itu pamannya Nabi. Ketika Abu Talib menjelang wafat, dalam kondisi hampir wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talib didatangi keponakan dia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Waktu Rasulullah sampai di rumah paman beliau yang dalam kondisi sakit parah sakaratul maut, Rasulullah menjumpai bahwa di sisi paman beliau ada pembesar Quraisy. Yang pertama bernama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada paman beliau yang pada waktu itu di samping beliau atau di samping dia, yaitu pamannya Rasulullah, ada Abu Jahal dan siapa? Abu Umayyah ibn al-Mughirah. Di depan orang kafir itu Rasulullah berkata kepada paman beliau, ya ammi, wahai pamanku, kul, katakanlah, la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi di hadapan Allah untukmu, wahai pamanku. Ketika Rasulullah mengajak pamannya yang bernama Abu Talib untuk mengucapkan syahadat, maka orang-orang kafir yang ada di dekat pamannya, paman beliau, maka dua orang kafir itu berkata, yaitu Abu Jahal dan Abdullah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau hendak benci dari agama bapakmu Abdul Muttalib? Apakah engkau akan mengikuti agama baru yang dibawa oleh bocah ini dan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa Rasulullah memaparkan, menawarkan Islam kepada pamannya. Terus diulang-ulangi, wahai pamanku, qul, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu, wahai pamanku. Diulang-ulangi sama Nabi. Tetapi
orang kafir dua tadi terus menghalang-halangi Abu Thalib untuk masuk Islam. Qala Abu Thalibin akhir ma kallamahum, maka akhir kalinya Abu Thalib sebelum mati dia mengatakan bahwa dia huwa ala millati Abdul Muttalib, aku tetap berada di agamanya nenek moyangku yaitu Abdul Muttalib. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa aba an yaqula la ilaha illallah, tidak mau, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menjumpai pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah sedih dan Rasulullah mengatakan, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka, demi Allah wahai pamanku, aku akan memohon ampunan kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang akan hal itu. Aku akan senantiasa berdoa untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang berdoa untukmu. Ketika Rasulullah hendak mendoakan paman beliau, turunlah teguran dari langit menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berujar seperti itu, langsung turun ayat menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak halal bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrikin, meskipun dia adalah kerabat dekat, sesudah datang kenyataan bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah bahwa haram hukumnya mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talibin faqala li Rasulillah. Kemudian turun ayat lagi. Ayat itu berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi hanyalah Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan hanya Allah lah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rawahu al-Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jadi itu hadis yang lumayan panjang, mengkisahkan tentang akhir hayat dari Abu Thalib yang diajak Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia enggan. Sebelum kita menjelaskan atau sebelum kita menyimpulkan satu persatu faedah-faedah dari hadis ini, maka kita terangkan dulu hal-hal yang perlu diterangkan dalam hadis yang mulia ini. Pertama kita lihat, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika kematian mendatangi Abu Thalib. Nah, siapa Abu Thalib itu? Antum bawa pulpen toh? Ditulis. Jangan dilihat. Ketika Abu Thalib didatangi kematian, artinya menjelang kematian. Nah, sekarang siapa Abu Thalib itu? Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Adapun kunyahnya adalah Abu Thalib. Kemudian nama aslinya banyak dilupakan orang, kunyahnya yang lebih terkenal. Sehingga orang-orang meninggalkan nama aslinya dan memanggilnya dengan kunyahnya. Dan kunyahnya adalah Abu Thalib.
Nah, Abu Thalib ini satu saudara kandung dengan bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai bapak namanya Abdullah, dan Abdullah ini saudara kandungnya Abu Thalib. Anaknya Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi, punya anak banyak. Tetapi yang sekandung dengan Abdullah diantaranya adalah Abu Thalib. Karena anak banyak itu belum tentu ibu satu. Dan kita tahu orang Arab dulu nikahnya banyak. Ya, Abdullah sama Abu Thalib itu saudara kandung, artinya sama bapak sama ibu. Makanya ketika eyangnya Nabi, kakeknya Nabi namanya siapa? Abdul Muthalib, ketika hendak wafat, Abdul Muthalib berwasiat, nanti kalau aku wafat, yang mengasuh Muhammad adalah Abu Thalib. Padahal anaknya Abdul Muthalib itu banyak, tetapi Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk mengasuh siapa? Nabi Muhammad. Padahal di sana ada Hamzah, ada Abu Lahab, ada Abbas, tapi yang dipilih siapa? Abu Thalib. Apa alasannya? Karena Abu Thalib ini saudara kandungnya Abdullah, bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paman Nabi yang sempat menjumpai Islam itu ada 4. Ditulis loh ya, jangan melihat saya tok. Kalau saya dilihat terus itu grogi saya. Jadi saya ulangi, pamannya Rasulullah yang sempat menjumpai Islam itu ada 4. 2 mati kafir, gak mau masuk Islam. 2 mati dalam keadaan Islam. Saya ulangi ya, pamannya Rasulullah yang menjumpai Islam ada 4. Tetapi 4 itu yang menjumpai Islam ada 4, tapi 2 mau masuk Islam, yang 2 mati kafir. Yang 2 mati kafir adalah 1 Abu Thalib, yaitu yang akan kita ceritakan nanti. Yang kedua Abu Lahab. Ini 2 paman Nabi yang menjumpai Islam tapi nggak mau masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Yang selanjutnya adalah paman Nabi 2 orang yang menjumpai Islam dan masuk Islam. Yang pertama siapa? Hamzah, pinter ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi yang menjumpai Islam ada 4. 2 masuk Islam, 2 tidak mau masuk Islam. Nah, kemudian wafatnya Abdul Muthalib ini adalah tahun 10 dari kenabian. Wafatnya Abu Thalib adalah tahun ke-10 dari kenabian. Berarti saya mau tanya nih adik-adik, perhatikan. Berarti Abu Thalib wafat umurnya Nabi berapa tahun? Saya ulangi ya. Abu Thalib ini wafat pada tahun 10 masa kenabian. Berarti Abu Thalib wafat umurnya Nabi berapa? 50 tahun. Jadi Rasulullah berumur 50 tahun, paman beliau Abu Thalib wafat. Abu Thalib ini mengasuh Nabi sejak umur berapa? 8 tahun. Umur 8 tahun Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib sampai diangkat jadi Nabi, tetap dibela sama Abu Thalib meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwa Abu Thalib ini ketika orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim, maka Abu Thalib ini meskipun kafir ikut ponakannya, dihajar, diboikot, sampai-sampai Abu Thalib ini membawa keluarga besarnya ke lembah. Mau beli orang Quraisy tidak ada yang jualan, gak mau juali orang Bani Hashim. Mau minta nggak ada yang ngasih, mau jualan nggak ada yang beli.
Pokoknya diboikot, mau ngomong nggak diajak ngomong. Seluruh keluarganya Abu Thalib diperlakukan seperti itu oleh Quraisy karena keponakannya ini yaitu siapa? Rasulullah. Sampai-sampai Abu Thalib ini dan juga keluarganya kelaparan. Sampai makan-makan apa? Dedaunan sampai bibirnya pecah-pecah. Padahal kafir ini, belani Nabi. Belani karena keponakan, bukan belani karena apa? Islam. Ya, dan selama Rasulullah umur 50 tahun, berarti 10 tahun Rasulullah mendakwakan Islam di tanah Makkah, tidak pernah kulitnya Rasulullah tersentuh orang kafir. Artinya apa? Tidak pernah dilukai orang kafir. Tidak ada yang berani. Tidak ada orang kafir berani mencelakai Nabi selama ada Abu Thalib. Belum ada penyiksaan. Rasulullah tidak pernah dilempari batu, Rasulullah tidak pernah dipukul semenjak Abu Thalib masih belum wafat. Tapi ketika Abu Thalib wafat, baru Rasulullah dilempari kotoran. Sebelumnya tidak ada, karena tidak ada yang berani sama Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah pembesar Quraisy. Tidak ada yang berani sama Abu Thalib. Nah, ini wafat sekarang ini. Itu sekilas tentang Abu Thalib. Kemudian lamma khadarat Aba Thalibin al-wafatu, ketika Abu Thalib hendak wafat, kedatangan kematian, maka Nabi memintanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini antum kalau bawa Al-Qur'an silakan dilihat surat An-Nisa ayat 18. Penting, harus dibuka. Yang bawa Quran terjemahan dibuka surat An-Nisa ayat 18. Sudah ketemu? Ada sebuah ayat yang ayat ini kelihatannya kontradiksi atau kontradiktif dengan cerita ini. Cerita ini kan mengatakan ketika Abu Thalib dalam kondisi hadrahul maut, menjelang wafat, dinasihati Nabi supaya mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah mengatakan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Bukanlah taubat orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika menjelang wafat baru dia mengatakan aku sekarang taubat. Paham maksud saya? Kelihatannya ayat ini ada pertentangan dengan kisah ini. Paham maksud saya adik-adik? Bapak-bapak? Ini Nabi ini lafadznya sama. Antum kalau lihat hadisnya, buka matan hadisnya, lamma khadarat Aba Thalib wafat, ketika kematian mendatangi Abu Thalib. Bandingkan dengan surat An-Nisa ayat 18. Hatta idza hadara ahadahumul mautu, hadara al mautu, hadara al wafatu. Dan ketika kematian itu datang kepada seseorang, baru dia mengatakan ini tubtul an. Ini bukan tobat kata Al-Qur'an. Tapi di sisi lain, ketika pamannya hendak wafat, Rasulullah mengatakan apa? Paman, ucapkan la ilaha illallah pamanku. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Padahal di ayat ini bukan dikatakan tobat. Orang yang melakukan kejelekan baru di akhir hayatnya mengatakan apa tadi? Aku tobat sekarang. Tahu permasalahannya? Nah, terus gimana ini? Bertentangan apa tidak? Ya Hafid. Apa? Bagaimana cara mengumpulkan atau mengkompromikan antara hadis dan ayat ini sehingga tidak terjadi kontradiksi? Para ulama menjelaskan, ya, biar tidak kelihatan bertentangan, maka ini ada penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah bahwa kisahnya Abu Thalib ini bukan dalam kondisi sakaratul maut. Itu takwil pertama atau penjelasan pertama dari para ulama. Meskipun lafadznya sama,
lamma khadarat Abu Thalib al-wafatu, ketika kematian atau wafat menghampiri Abu Thalib. Surat An-Nisa juga lafadznya sama, khadara al-maut. Meskipun lafadznya sama, tetapi dijelaskan para ulama, khadara al-maut, datangnya kematian yang waktu Abu Thalib itu belum sekarat. Karena kalau sekarat sudah nggak bisa. Malam ya Pak, yughorhir. Itu takwil pertama. Takwil kedua atau penjelasan kedua, bahwa ini kekhususan Nabi untuk pamannya. Ini kekhususan Nabi untuk siapa? Pamannya, termasuk Fir'aun. Fir'aun kan ketika tenggelam beriman nggak dia? Ketika tenggelam itu lah, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi Allah nggak ngakui. Betul apa enggak? Tapi kenapa giliran Abu Thalib kok Rasulullah menyeru? Pertama, penjelasan pertama itu belum sekarat. Bisa dipahami ya? Penjelasan kedua, ini kekhususan Nabi untuk paman beliau. Dengan dalil bahwa nanti Rasulullah ini memberi syafaat kepada pamannya, yaitu dengan diringankan apa? Siksaannya. Dalam hadis dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat Abu Thalib adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu di kakinya terdapat apa? Batu dari neraka dan otaknya mendidih. Sebagaimana syafaat kepada Abu Thalib adalah kekhususan Nabi, karena orang kafir gak bisa menerima syafaat. Dalilnya mana? Bahwa orang kafir tidak bisa memberi syafaat, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu enggak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Nah, tetapi dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasul bisa memberi syafaat kepada pamannya. Artinya apa? Berarti ini kekhususan Nabi. Fir'aun beriman ketika akhir hayatnya, ditolak karena sudah menjelang wafat. Dan surat An-Nisa tadi ayat berapa? 18 mengatakan bukan tobat kalau hampir mati baru mengatakan aku tobat. Tetapi giliran Abu Thalib, Rasulullah menyerunya. Maka diantara penjelasan yang kedua, yang pertama tadi belum sampai sakaratul maut. Penjelasan yang kedua apa tadi? Kekhususan bagi Nabi untuk pamannya, pemberian syafaat. Penjelasan yang ketiga, Rasulullah tidak mengatakan ya ammi wahai pamanku, qul la ilaha illallah tadkhul jannah. Rasulullah tidak mengatakan ya ammi wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kau akan masuk surga. Rasulullah kan enggak ngomong gitu. Rasulullah ngomong apa? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu di hari kiamat. Berarti apa? Berarti diantara penjelasan para ulama yang ketiga adalah Rasulullah tahu bahwa ini sudah kondisi yang tobat itu gak tapi Rasulullah berusaha. Sebuah kalimat wahai pamanku yang aku akan membelamu, berarti sudah pasti masuk surga apa enggak? Belum. Rasulullah nggak mengatakan pamanku ucapkan la ilaha illallah kamu masuk surga. Rasulullah kan nggak ngomong gitu. Rasulullah ngomong apa? Sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membela. Bisa dipahami permasalahannya? Baik, lanjut. Kemudian sekarang adalah faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Silakan dicatat ya, jangan sampai tidak dicatat. Itu kan sudah ada hadisnya, tapi faedahnya belum ditulis. Faedah pertama dari hadis ini, yang pertama ditulis ya, jawazu ziyaratil qarib al musyrik wa iyadatihi. Pelajaran penting yang pertama adalah bolehnya berkunjung ke rumah saudara atau sanak kerabat meskipun musyrik. Wa iyadatuhu, dan bolehnya jenguk dia kalau sakit. Bisa dipahami insyaallah?
pelajaran pertama ini diambil dari kisahnya Nabi yang Nabi mengunjungi siapa? Paman beliau. Padahal paman beliau bukan beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa hadis ini membolehkan untuk bersilaturahim atau nyambung kekerabatan dengan sanak kerabat meskipun apa? Kafir. Ini pelajaran pertama. Di antara dalil pula yang menguatkan pelajaran pertama ini adalah sebuah ayat dari surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Sungguhnya Allah tidak melarang kalian, ya, sesungguhnya Allah tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik kepada orang kafir, ya, selama dia tidak memusuhimu dan tidak mengusirmu. Artinya boleh kalau punya paman yang nggak masuk Islam atau murtad, atau punya paman yang agamanya non muslim, maka boleh kita nyambung selama dia tidak memusuhi kita karena agama kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dianjurkan untuk memaparkan Islam alal kafir ingdal maut. Dianjurkan untuk menawarkan dan memaparkan Islam di hadapan orang kafir yang hendak wafat. Yang hendak apa? Wafat. Itu pelajaran yang nomor 2. Sebagaimana kisah Rasulullah pernah mengunjungi bocah kecil yang agamanya apa? Yahudi. Ada bocah kecil agama Yahudi, dia ini senang sama Nabi. Jarang-jarang ada orang Yahudi senang sama Nabi. Gak ada. Jadi beberapa orang yang akhirnya masuk Islam. Jadi ada bocah kecil, dia ini senang Nabi. Terus dia sakit keras, dijenguk sama Nabi. Ketika dijenguk sama Nabi, Rasulullah mengatakan, ya hulam aslim, wahai bocah kecil, masuklah Islam. Masuklah Islam. Kemudian anak kecil ini melihat bapaknya. Bapaknya agamanya apa? Yahudi. Kemudian seakan-akan minta izin kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah bapaknya Qasim. Siapa bapaknya Qasim di sini? Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam dan kemudian selang berapa lama dia wafat. Jadi dianjurkan untuk ngajak masuk Islam orang kafir yang hendak wafat. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Mengapa Rasulullah kok dipanggil Abul Qasim? Karena anak laki-laki Nabi yang pertama namanya Qasim. Meskipun anak Nabi yang pertama siapa namanya? Zainab. Anak Nabi yang pertama itu Zainab. Tapi anak laki-laki yang pertama namanya Qasim. Anaknya Nabi ada berapa? Siapa yang bisa? Masa nggak ada yang tahu? Kalau pertanyaannya saya ubah, sebutkan selebritis Indonesia. 10 saja. Paling apal semua. Anaknya Nabi ada berapa? 11, kok banyak sekali. Berapa? Ditulis. Ini kan sesuatu yang sederhana tapi kok nggak ada yang tahu. Anaknya Nabi itu ada 7. Kok banyak Ustadz? Yang kita tahu kok Fatimah tok. Ya, anaknya Nabi ada 7. Laki-laki 3, perempuan 4. Yang laki-laki dulu, yang pertama Al-Qasim. Makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim, papanya Qasim. Yang nomor 2 siapa? Abdullah. Rasulullah menamai anaknya dengan nama bapaknya. Antum juga gitu kalau punya anak, namai anak antum dengan nama bapak antum.
Ya. Kalau antum namanya Hasan, punya nama bapak namanya Slamet, nanti berarti anaknya Slamet bin Hasan. Tidak apa-apa. Jadi di antara cara kita bakti kepada orang tua kita adalah menamai anak kita dengan nama bapak kita. Tapi ya lihat namanya bapak kita ya. Kalau namanya bapak kita Marijan atau apa ya tak usah ya. Sudah. Yang nomor berapa? 3 Ibrahim. Yang nomor 4 Zainab. Zainab ini anak pertama. Yang nomor 5 Ruqayyah. Yang nomor 6 Fatimah. Yang paling kecil anak Nabi Ummu Kulsum. Jangan salah paham, bukan Fatimah, Ummu Kulsum. Putri Nabi yang paling kecil Ummu Kulsum, bukan Fatimah. Berarti ada berapa anaknya Nabi? 7. Semuanya wafat sebelum Nabi, kecuali 1 yaitu Fatimah. Itu pun Rasulullah wafat selang beberapa bulan ikut wafat. Jadi semua putra-putri Nabi wafat ya sebelum Nabi. Dan semua putra Nabi wafat belum balik semuanya. Wafat dalam kondisi belum balik. Dan semua putra-putri Nabi dari 1 istri. Dari 1 wanita namanya Khadijah, kecuali 1 Ibrahim. Dia dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Sudah, itu selingan saja, jangan juru-juru ya. Terus yang nomor berapa? Pelajaran nomor berapa? 3. Tikrar talqinil kafir syahadatal haq raja'a hidayatihi. Nomor 3, dianjurkan untuk mengulang-ulang talqin kepada orang kafir supaya dia masuk Islam sebelum wafatnya. Mengulang-ulangi talqin. Ini menunjukkan bahwa talqinul mayyit itu qoblal maut. Ya, jadi pelajaran nomor 3 ini, talqin itu menjelang wafat, bukan setelah wafat. Dalilnya mana? Rasulullah ngomong sama pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka bika yaumil qiyamati indallah. Ya. Di antara juga dalil tentang anak Yahudi tadi. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah la ilaha illallah sebelum wafat, dia masuk surga. Berarti itu semuanya menunjukkan bahwa talqin itu sebelum apa sesudah mati? Sebelum. Pelajaran nomor 4. Anna taubata makbulatun walau fi maradil mauti ma lam yasil ilal gharghara au ghirghara. Tobat itu diterima meskipun dalam kondisi sakit yang membawa menuju kematian, selama nyawa belum di tenggorokan. Masih boleh. Pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 5 sekarang. Al-khirsu fid da'wa ilallah. Anjuran tegas untuk dakwah kepada Allah, apalagi keluarga. Jadi antum datang dari jauh-jauh, ada yang dari luar kota, ada yang dari Jember, dari Sidoarjo, barangkali ada yang dari Sidoarjo? Ada. Sidoarjo. Ada yang dari Gresik? Ada yang dari Jember? Angkat tangan dari Jember. Tuh ada juga. Berarti antum datang ke sini dari tempat yang jauh. Maka orang yang paling pertama berhak mendapatkan oleh-oleh antum dari sini keluarga. Sebagaimana Nabi ketika dapat wahyu pertama kali yang diperintahkan adalah keluarganya Nabi. Wa andir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri
peringatan kepada keluarga dekatmu. Makanya kata Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Ya, kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar ketika menuntutnya, benar niatnya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihhun niyah? Bagaimana niat orang itu dikatakan benar ketika menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, orang itu menuntut ilmu dikatakan benar niatnya dan tidak ada yang melampaui pahalanya. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Tidak haji, tidak umroh, tidak jihad, tidak sedekah. Semua ibadah di dalam Islam tunduk di bawah menuntut ilmu. Karena apa? Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dikerjakan tanpa ilmu. Bahkan tauhid itu pun harus dimulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ilmu itu sebelum tauhid, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum jihad, sebelum haji, sebelum umroh. Maka kata para ulama, tidak ada yang mampu menandingi pahala menuntut ilmu. Tapi ada syaratnya. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihhun niyah? Bagaimana niat orang itu dikatakan benar ketika dia menuntut ilmu? Imam Ahmad mengatakan, orang itu dikatakan benar ketika menuntut ilmu jika dia meniatkan dua hal. Nah, ini sampean tulis. Dua hal ini kalau nggak ada, percuma sampean jauh-jauh ke sini, pulang saja. Makanya harus ada dua hal ini. Kalau nggak, percuma. Apa saja dua hal itu? Yang pertama, raf'ul jahli an tanwi raf'al jahli anin nafsi. Engkau harus niat mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu niat awal. Jadi tujuannya bukan kok selingan, bosen di rumah ke sini. Dah. Ada tujuannya orang menuntut ilmu itu. Yang pertama apa tadi? Raf'ul jahli anin nafsi. Niat datang ke sini untuk mengangkat kebodohan. Niat supaya aku ngerti ya Allah. Niat supaya aku paham. Ini saja belum cukup, belum dapat pahala. Harus ada niat yang kedua. Niat yang kedua adalah antanwi raf'al jahli an ghairi, anil ghairi. Engkau harus niat mengangkat kebodohan dari orang sekitarmu. Jadi kalau datang ke sini ikut ngaji, pulang-pulang istrinya gak jilbaban, dibiarkan, percuma ngaji ini. Ya, pulang-pulang tahu kakaknya gak jilbaban, keluar rumah dibiarkan, adik-adik gak mau nasihati, percuma, gak dapat itu. Karena orang nuntut ilmu itu ada dua niat. Niat pertama ngangkat dan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang kedua niat mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitarnya. Makanya di sini dikatakan adalah yang nomor 5, faedah hadis dari nomor 5 adalah semangat mendakwai keluarga. Sebagaimana yang dilakukan Nabi kepada siapa? Paman beliau. Ini yang nomor 5. Nomor 6, anna Aba Thalibin mata alal kufri walam yadkhul fil Islam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan tidak mau masuk Islam. Nomor berapa tadi? 6. Ya, antum yang tahu nomornya ya, tolong diingatkan. Nomor 6. Yang nomor 7. Pelajaran nomor 7,
anna Aba Jahlin wa Aba Talibin wa amsalahum minal kafara ya'lamuna makna la ilaha illallah. Pelajaran nomor 7 adalah sesungguhnya Abu Jahal, Abu Thalib dan orang-orang kafir pada waktu itu memahami makna la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Apa pemahaman mereka tentang la ilaha illallah? Pemahamannya adalah ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka harus menyingkirkan berhala-berhala. Makanya nggak mau mereka. Lah orang Indonesia mengucapkan la ilaha illallah tapi kurang memahami. Makanya la ilaha illallah mau, dukun mau. Karena nggak paham makna la ilaha illallah. Abu Thalib meskipun wafat tidak mau masuk Islam karena dia tahu konsekuensi la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah meninggalkan sesembahan nenek moyangnya, dan itu gak mau dia. Nah, berbeda dengan orang Jawa sini. Kadang-kadang sering membaca la ilaha illallah tapi kurang memahami maknanya. Membaca la ilaha illallah tapi masih percaya nyiloro kidul. Memahami la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah masih nyembelih kerbau dihanyutkan di laut. Berarti dia ini ngucap dengan lisannya, nggak paham dengan maknanya. Makanya Abu Thalib tahu konsekuensinya la ilallah. Kalau aku baca la ilallah artinya apa? Patung-patung harus hilang, aku harus menyingkirkan agama nenek moyangku, dan aku nggak mau itu. Makanya dia paham, nggak mau. Berbeda dengan orang kita atau berbeda dengan masyarakat kita. Gitu ya. Pelajaran nomor 8 ya, antum tolong ingatkan nomor 8. Maka alaihi ahlul jahiliyah minat ta'assub li millatil aba wal ajdad. Hadis ini menunjukkan bahwa dahulu kaum jahiliyah itu ta'assub, fanatik, buta kepada nenek moyang. Ini pelajaran yang nomor 8 ya. Bahwasanya kaum jahiliyah itu fanatik terhadap apa? Nenek moyang. Ketika diajak oleh ponakannya yaitu Rasulullah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan membelamu pada hari kiamat, berhujjah di hadapan Allah, bersaksi. Langsung diomongi sama Abu Jahal, sama Abdullah bin Abi Umayyah, apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib? Tidak jadi masuk Islam. Artinya itu menunjukkan orang jahiliyah dulu itu sangat apa? Fanatik terhadap ajaran apa? Nenek moyang. Nomor berapa? 9. At-talattuf fi khitabil qarib. Hendaklah seseorang lemah lembut dalam memanggil kerabat dan memanggilnya dengan sifat kekerabatan. Ini diambil dari perkataan Nabi apa? Ya ammi, wahai pamanku. Rasulullah tidak mengatakan wahai Abu Thalib, enggak. Rasulullah mengatakan apa? Ya ammi, wahai pamanku. Artinya kata orang Jawa nggak boleh ngoko gitu loh. Nah, ini pelajaran nomor berapa tadi? 9, harus memanggil sesuai dengan kekerabatan. Ya. Pelajaran nomor 10. Madarratu julasa isu alal insan. Hadis ini memberi pelajaran bagi kita yang nomor 10, bahayanya berteman dengan orang-orang yang rusak. Adik-adik jangan rame. Anaknya siapa tolong didiamkan. Kalau anak saya suruh keluar. Ya. Madarratu julasa isu alal insan. Pelajaran nomor 10 adalah bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib punya teman Abu Jahal, punya teman. Makanya kadang-kadang orang tobat itu kalau dirinya itu bisa, tapi teman-temannya nggak ingin dia tobat. Makanya faktor terpenting untuk membuat tobat itu teman. Masih ingat nggak kisah ada orang yang membunuh 99 nyawa?
Ada orang membunuh 99 nyawa tapi dia ingin tobat. Lalu dia datang kepada orang ahli ibadah. Ditanyakan kepadanya apakah masih bisa tobat, padahal dia sudah membunuh berapa? 99 nyawa. Tapi abid itu atau ahli ibadah itu mengatakan tidak bisa tobat sudah. Ya, akhirnya orang ini juga mikir, kalau nggak boleh tobat, ngapain tobat? Sekalian dibunuh aja. Jadi genap berapa? 100. Tapi hati kecilnya ini nggak menerima, masa saya nggak boleh tobat? Dan dia masih pengen tobat. Maka dia mendatangi alim. Apa alim? Orang berilmu. Kalau yang tadi ahli ibadah, kalau ini ahli ilmu. Ini bahayanya orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Dia mendatangi seorang alim dan mengatakan, apakah dia ini masih bisa tobat padahal membunuh 100 nyawa? Maka dikatakan masih bisa, tapi hendaklah dia hijrah dari negerinya yang jelek menuju negeri yang baik. Berangkatlah ke sebuah negeri, di sana engkau akan menyembah Allah bersama orang-orang yang baik. Paham maksudnya? Artinya apa? Artinya orang tobat itu butuh lingkungan yang baik. Berapa banyak orang tobat, tapi teman-temannya yang telah menjadikan dia sulit untuk bertobat. Makanya nanti pentingnya berteman dengan orang soleh. Ya, ma min muslimin yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syaffahumullah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati di belakangnya oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, ahli tauhid, kecuali Allah akan memperkenankan syafaat mereka untuk orang ini. Pertanyaannya, mungkin apa enggak orang yang hidupnya enggak berteman dengan ahli tauhid kemudian disolati ahli tauhid? Enggak. Kalau dia setiap hari temannya sama orang jalanan, ya yang nyolati ya mungkin di antara mereka ada yang mau nyolati, ada yang tidak. Tapi kalau setiap hari dia berteman dengan ahli tauhid, ketika wafat dia disolati sama ahli tauhid. Adalah hadis lagi yang mengatakan jika penghuni surga masuk surga, maka penghuni surga nanti ketika masuk surga mencari temannya. Ketika dia di surga tidak menjumpai temannya, maka dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana teman-temanku dahulu yang mereka sholat bareng aku, berpuasa bareng aku, kemana mereka ya Rabbi? Maka kata Allah, unduru man finnar wa akhriju man araftum. Lihatlah ke neraka orang-orang yang kamu kenal dulu di dunia, kemudian keluarkan dia dari neraka. Berteman dengan orang saleh, nah, itu penting. Binatang yang najis pun diangkat derajatnya karena berteman dengan orang soleh. Masih ingat kisahnya anjingnya Ashabul Kahfi? Ya, karena anjing ini berteman dengan orang soleh, ikut ditidurkan Allah. Di mana? Di gua. Sampai namanya Kaleb, ya, sampai anjing itu terdapat dalam Al-Quran. Ya, lafadz anjingnya Ashabul Kahfi itu Allah cantumkan dalam Al-Quran. Ikut karena dia berteman sama orang soleh. Cuman bukan berarti sampean sekarang berteman sama anjing ya, karena anjing bukan soleh gitu loh. Antum solehnya masih nggak tahu, wallahu a'lam, berteman dengan anjing. Karena anjing nggak boleh ditemani, orang Islam nggak boleh berteman sama anjing. Adapun Ashabul Kahfi itu syariat orang terdahulu, bukan urusan kita. Cuman yang ibrohnya adalah, yang kita ambil adalah anjing ini diangkat derajatnya sampai dicantumkan dalam Al-Quran karena berteman dengan orang soleh. Lah kita kan bukan anjing, makhluk Allah. Kalau kita berteman dengan orang soleh, lebih diangkat derajatnya oleh Allah. Masih ingat Rasulullah waktu di gua sama siapa? Sama Abu Bakar. Abu Bakar berteman dengan orang soleh, diabadikan namanya dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, karena Allah bersama kita. Jangan takut ini ngomong sama siapa? Abu Bakar, dicantumkan dalam Al-Quran karena berteman dengan orang soleh. Ya, itu penting.
Tapi berteman orang soleh nggak harus ustadz, jangan salah paham. Orang soleh nggak harus ustadz. Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu ya orang soleh. Orang yang baik, bakti sama orang tua, menjalankan sunnah, sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, tidak rokokan. Nah, kalau rokokan nggak soleh, nggak mungkin orang rokokan soleh. Ya. Kalau lihat orang, kalau sholat tepat waktu, bakti sama orang tua, kalau ngomong enak, tidak nyakiti orang, bakti sama orang tuanya, selalu nolong orang yang kesusahan, tidak sombong, rendah hati, itu orang soleh. Meskipun penjual tempe, meskipun tukang parkir, temani orang itu. Ya, orang soleh itu umum, jangan dikaitkan dengan orang yang pakai surba, yang pakai jubah, tidak harus. Orang soleh ya orang soleh, orang baik. Nah itu berarti pelajaran yang nomor 10 tadi, bahayanya berteman dengan orang yang tidak baik. Di antaranya saat ini, contohnya siapa? Abu Thalib, mau tobat saja dihalang-halangi. Karena orang jelek itu nggak pengen saudaranya itu tobat. Sudah terbiasa minuman keras bareng-bareng, tobat. Ditawari, wis gratis ya, ayo. Biasanya ngefly bareng-bareng kok tobat. Ditawari, meskipun mahal harganya, wis gratis. Karena nggak ingin temannya itu tobat. Itu bahayanya di sini. Ya. Yang nomor 12. Berapa? Sengaja saya. Annahu la budda liddukhul fil Islam min at-talaffuz bi kalimati tauhid. Pelajaran nomor 11, untuk masuk Islam harus ngucap kalimat tauhid. Tanpa itu enggak bisa masuk Islam. Nomor 12 atau nomor 12 ya. Anna hidayatut taufik wa tasdid la takunu illa lillahi wahda. Sesungguhnya hidayah taufik itu hanya milik Allah. Jadi hidayah itu ada dua, Pak. Adik-adik, hidayah ada dua. Ditulis, hidayah ada dua. Yang pertama, hidayah taufik. Hidayah taufik ini hanya milik Allah. Kita nggak bisa, ustadz nggak bisa, kiai nggak bisa, tuan guru nggak bisa. Itu hidayah yang pertama, hidayah taufik hanya milik Allah. Ini dalilnya adalah tadi yang kita baca tadi, surat apa? Yang Rasulullah ditegur itu loh, sungguhnya engkau nggak bisa. Surat Al-Qasas ayat 56. Ini dalil bahwa hidayah taufik hanya milik Allah. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatul bayan. Hidayah petunjuk, ngasih pengarahan, itu Nabi bisa, kita bisa, ustadz bisa, kiai bisa, penuntut ilmu bisa. Ya, itu hidayah yang nomor 2. Hidayah pertama hidayah taufik, ini Allah tok yang bisa. Yang kedua hidayatul bayan, hidayah penjelasan, pengarahan, ini semua orang bisa. Ini dalilnya surat apa? Surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi surat ini kelihatannya bertentangan dengan surat tadi Al-Qasas. Al-Qasas tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dia cintai, yaitu siapa? Pamannya. Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, bagaimana kok kelihatan bertentangan ini? Maka yang dimaksud Nabi nggak bisa beri petunjuk, ini petunjuk taufik, itu haknya Allah. Tapi kalau petunjuk pengarahan itu bisa, yaitu surat apa tadi? Asy-Syura ayat 52. Kemudian pelajaran penting yang nomor berapa? 13. Tahrimul istighfar lil musyrikin. Haram hukumnya beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang kafir. Tidak boleh. Ada orang ibunya mati kafir, nggak boleh didoakan. Nah, sebagaimana Rasulullah dilarang oleh Allah untuk mendoakan siapa? Paman beliau. Dan Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan ibunda beliau. Kemudian penjelasan yang nomor berapa? 14.
adamu islami Abi Thalib ma qurbihi min Rasulillah. Ya, tidak masuk Islamnya Abu Thalib padahal dia ini orang dekatnya Nabi. Artinya hidayah itu nggak pandang bulu. Dan orang itu di surga bukan karena nasabnya gitu loh. Meskipun dia mengaku keturunan Nabi, ya, ngaku anak cucu Nabi, ngaku keturunan Nabi, tapi kalau dia tidak sesuai Nabi ya tidak bisa. Buktinya Abu Thalib tidak bisa meskipun dia ini pamannya Nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ada hadis yang berbunyi barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mintalah hartaku sesuka hatimu, adapun di akhirat aku nggak bisa nolong kamu. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Selesai. Ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu 10 menit. 5 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Ada apa ada? Silakan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Ustadznya bosan pengen cepat selesai. Gak usah pertanyaan Ustadz, selesai aja ya. Kemungkinan yang kedua, paham semuanya karena jelas. Nah, insya Allah saya khusnudzon yang kedua ini. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.